Ya udah sih. Halo Sobat HSR 4, balik lagi, gua Aris. Gue Hervin. Ketemu lagi di Di balik balik layar HSR HSR 4. Anjir, kompak kita. Tumben. Iya, podcast yang ngebahas tentang proyek kereta cepat, terutama di area Section 4 Bandung nih. Yes. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih, Pak Menteri. Wes. Gimana Mas? Masalah ya? Oh gue. Oh iya baju gue ya. Beda sendiri. Orang Solo emang bau-bau pemerintahan. Iya, kok pemerintahan. Ya. Gini nih, di sini kita udah sama Mas Dodi nih. Ya, Satu-satunya engineering subgrade di Section 4. Wes. Mantap. Satu-satu. Satu-satunya kan. Jadi ke sini mau ngapain nih Mas Dot? Iya. Diundang ya? Ada ST-nya sih tadi. Oh, ada ST-nya. ST-nya Luar gitu. biasa. Stay. Ya, Kacau. sebelum ngobrol jauh kali ya. Basa-basi dikit lah. Apa tuh? Gimana kabarnya, Bung? Selalu. Baik. Selalu begitu kita. Baik, alhamdulillah baik. Dan semoga semua teman-teman proyek HSR juga baik, Amin. diberikan kesehatan selalu di tengah-tengah pandemi. Amin. Semoga pandemi juga cepat berlalu. Amin. Siap. Pencet dulu dong. Yang mana ya? Clap. Lain kali ditandain. Iya, ini ada tandanya. Oh, ada. Oke, cukup sekian podcast kita. Ya udah selesai. Cuma nanya kabarnya aja. Lama nggak kelihatan. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi di HSR 4 ini strukturnya kebagi dua ya. Ada struktur bawah sama struktur atas. Ya. Struktur bawah itu kan subgrade ya, bisa dibilang subgrade. Nah, ini master subgrade-nya di section 4 nih. Engineeringnya section Engineering-nya 4. section 4. Nggak ada. Kenapa sih struktur di section 4 ini? Boleh langsung nanya nggak nih? Udah siap belum? Ya, siap nggak sih? Siap nggak siap? Harus siap. Udah disiapin kan jawabannya? Udah disiapin. Apa Jadi ya di depan tuh? kenapa sih Mas? Nyontek. Iya sih. Ini gue mau nanya. Oh iya. Jadi section 4 ini kan kebagi sama dua struktur. Kenapa nggak dibikin satu struktur aja sih gitu? Kenapa harus ada subgrade? Kenapa nggak bridge aja semuanya, struktur atas semuanya? 3, 3. bukan 2. Section 4. Oh iya section 4. Iya. Wih, Cuma Dibalik satunya apa? lah. Satunya lebih, apa? lebih canggih MC-nya ya? Wih. Iya dong. Lapangan terus. Tumben-tumbenan hari Kamis pakai seragam. Iya. Emang ini hari Kamis? Ketipu. Tipu. Oh iya deh. Emang hari Kamis? Jadi ketahuan. Kita selalu hari Senin. Iya. Aduh, gua formal kayak Pak izin menjawab gitu. Boleh. Kayak Interupsi itu, gitu. Yang mana? tugas negara. Oh yes. Gimana? Jadi jawabannya apa? Jadi kalau sebenarnya kan kita kan di Wijaya Karya ini kan perannya di proyek HSR ini kan sebagai pelaksana struktur mainline-nya. Pelaksanaan Dan- konstruksi. Konstruksi. Iya, pelaksana konstruksi Hmm. mainline maupun pemindahan relokasi fasum ya. Oke. Nah, di section 4 sendiri memang kebetulan tipikal strukturnya didominasi sama bridge, tapi ada satu subgrade cuil ya. 1,3 kilometer doang. Ya, sepanjang 1,3 kilo gitu. Kalau dari pandangan saya gitu sebagai engineering di section ini gitu kan, buat alasannya kenapa itu ada subgrade satu cuil 1,3 kilo di situ sih lebih ke mungkin jawaban TDM sama si RDC mungkin beda ya sebagai owner dan perencana, tapi sepanjang dari rapat-rapat atau hasil yang kajian saya itu lebih ke intinya kereta cepat itu mempunyai toleransi perpindahan alinyemen vertikal yang cukup ketat ya gitu. Bentar. Sebenarnya subgrade itu apa sih? Oh, Gue nggak tahu coy. Satu-satu dong. Iya. Tadi kan Kan subgrade itu struktur bawah. Tapi ya udah nggak apa-apa dijelasin lagi. Iya, Struktur seperti bawah apa sih? Iya. Sebenarnya enggak struktur bawah juga sih. Oh, subgrade Oh, bisa struktur salah atas. juga kan? Salah. Oke, maaf. Kalau bedain struktur bawah sama atas kan substructure sama upper structure. Oh Gitu. iya. Kalau subgrade sama bridge itu beda tipikal structure Hmm. Oh, gitu. ya oke.
Terus Wah, yang kampusnya lebih bagus doi padahal daripada gua. Ngetes ya. Iya, kalau subgrade mungkin kalau ditanyanya subgrade itu apa? Bahasa umumnya mungkin ngebedainnya itu intinya subgrade itu adalah tipikal struktur konstruksi sipil infrastruktur yang mengandalkan dari kapasitas daya dukung tanah, bukan daya dukung beton. bukan Oh. ya bisa dibantu juga sebenarnya banyak penanganannya kombinasi atau cabangan Bawahnya kan tipikal beton. strukturnya. Iya nggak? Bawahnya beton. Yang di mananya? Yang di mana? Spoonpel itu? Oh, jadi Kok tahu gue. Pinter. Beton kan? Ya short briefnya kalau yang di section 4 ini memang subgrade-nya ini kan penanganannya kalau dari caranya berarti yang udah paling maksimum ya. Dari yang kan kalau kayak dokter sih sebenarnya kita tuh. Jadi kalau Kita kayak dokter. enggak maksudnya kayak penanganan kalau misalkan di sana kan kayak dokter tuh ketika ada masalah ya dia buat ngobatin kondisinya harus gimana nih gini dulu. Enggak bukan serta merta langsung operasi kan. Bisa jadi ya dikasih kayak Panadol dulu gitu kan. Suntik. Panadol. Kalau sakit demam. Kalau sakit demam Panadol salah. dikasih insto. Kita doang nih yang tahu nih. Skip. Ya gitu. Jadi kalau yang tadi Mas Ervin bilang kan kok ada betonnya di bawah sebenarnya yang dibilang tipikal subgrade-nya itu yang struktur utamanya di tengahnya kan dia ada timbunan-timbunan tanah tuh. Oke. Nah, itu sebenarnya yang disebut subgrade-nya itu timbunan tanahnya timbunan itu. tanahnya Gitu. itu. Jadi timbunan tanahnya itu Kalau yang memang- spoon pile-nya tadi yang Mas Ervin ini bilang tetap dia jatuhnya apa? Sebenarnya itu jadi bagian dari struktur subgrade-nya. Cuman ada yang memang benar-benar jadi struktur subgrade-nya as a whole structure-nya. Nah, di bawahnya itu ada yang menopang. Nah, yang menopangnya ini lebih ke bentuknya itu penanganan. Jadi gini deh, mungkin dijelasin dulu ya buat teman-teman sobat HSR 4 ini. Bagian-bagian strukturnya itu tuh apa aja sih di subgrade itu? Ya kalau secara garis besar langsung dibagi dua aja sih. Tiga sih kalau saya nggak klasifikasinya. Jadi ada yang Sorry 4 gitu. nggak tiga. Sorry. Intinya ada ground treatmentnya. Ground treatment. Terus ada support structure-nya atau sama ada subgrade structure-nya sendiri gitu. Subgrade structure-nya sendiri. Subgrade itu yang tanah di yang tengahnya. tanahnya itu. Superstructure tadi. Support Oh, structure-nya. support, oke. Itu si retaining wall Si retaining wall sendiri. Terus yang spoon pile itu disebutnya Ground treatment. ground treatment-nya. Beda-beda sih bahasanya kadang kalau di Asia disebutnya ground treatment, kalau di Europe disebutnya ground improvement gitu. Yes. Kebetulan kita Kalau ini di Bandung apa, Dat? Cimahi ya. Kalau di Bandung apa? Cimahi Di Bandung kita mancang. lucu juga. Bisa ngelucu. Kirain di engineering itu serius terus gitu. Iya. Depan laptop. Depan laptop. Justru paling banyak banyolnya. Oh gitu. Lewat WA. Posisi subgrade di section 4 tuh adanya di mana sih? Kalau teman-teman banyak yang nanya nih di DM. Oke. Jadi kalau teman-teman HSR 4 pasti yang banyak tahu itu kan yang tentunya tinggal di sekitar area konstruksi ya. Mostly domisili Bandung Ya. dan sekitarnya. Ya. Pasti yang sering keluar masuk tol Padalenyi atau Purbalenyi itu ngelihat trase kita kalau ke arah Bandung berarti ada di sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. jalan Sebelah tol. kiri arah Bandung. Ya. Oke. Arah Cileunyi. Jadi teman-teman kalau misalnya lewat jalan tol Purbalenyi mau keluar di gerbang tol Buah Batu, nah itu tepat sebelum gerbang tol Buah Batu, setelah ngelihat ada Miko Mall sebelah kiri, ya itu langsung ngelihat nanti subgrade kita ada sebelah kiri. Miko Mall itu bagian dari struktur kita juga? Bukan. Oh bukan. Hiburan. Hiburan. Bukan. Oh. Ada apa aja di Miko Mall? Ada. Wah nanti kalau disebutin semua ini kena klaim ntar.
Iya sih. Kan siapa tahu dia mau masuk. biar rame gitu di sini kan ada apa. Oke. KM-nya berapa sih kalau di tol itu? Aduh, KM sekitar KM 142 ya. 142. 142 Kurang lebih kilometer Kurang lebih 142 kilometer tolnya ya. kilometer tolnya patokan. Nah, tadi kan bahas juga nih buat subgrade itu berarti struktur daya dukung tanah ya. Iya. Nah, lapisan si timbunan tanahnya itu apa aja sih, Mas? Apa aja sih, Bro? Lapisannya Apa tanah. aja sih, Bang? Nah, ya. Lapisannya tanah. Tanah terus udah tanah doang. Jenis tanahnya Jenis maksudnya. tanahnya? Oh, jenis tanahnya sih memang Dari elevasi paling bawah sampai ke topnya itu tuh apa aja sih dia isinya? kalau ngomongin subgrade-nya kereta cepat itu kan bermacam-macam memang. Cuma Yang enggak yang kita aja, ya, aja. maksudnya bentuk generalnya itu dari ujung ASR sampai ASR sebenarnya sama. Oke. Tipikal timbunan itu dibagi dengan 3 lapis. Dibagi 3 lapis. Dibagi 3 lapis. Apa aja itu? Kalau secara general itu dibagi 3 lapisnya itu embankment below subgrade, Embankment below subgrade. embankment below subgrade, embankment bottom layer, sama embankment surface layer. Nah, kalau yang bottom isinya apa? Bottom itu sebenarnya kalau kan ini isinya berarti material kan? Ya, materialnya apa Saya sih? material. Material di kereta cepat ini kan memang agak berbeda ya sama yang biasa kita pakai di SNI gitu. Nah, dibilang perbedaannya itu sebenarnya nggak terlalu jauh. Material lokal bisa kita pakai. Material lokal bisa dipakai. Material sebenarnya bisa kita pakai. Hanya saja karena kita pakai Chinese code gitu ya. Jadi kan kereta cepat ini datang ke Indonesia itu bukan hanya sebagai kita beli lokomotifnya, tapi kita juga sama-sama mengadopsi sistemnya, standarnya. Oh, Standar Cina. SOP-nya. standar dari Cina. Ya termasuk si pengadaan materialnya itu KW sendiri. dong dari Cina. Oh enggak juga. Kalau ini asli dari Asli Cina. ya, asli dari Cina. Itu tuh berarti apa? Dari bawah sampai atas tanah semua. Sebenarnya sih lebih ke batu, gimana ya jelasinnya? Ini itu material timbunan yang berdominasikan batu dengan partikel kecil, tapi tetap punya kadar lumpur atau mud contentnya yang benar-benar dibatasin gitu. Kemarin gue sempat main di sana Main? Iya. Main layangan. Main layar. Wah, ada sutet loh di sana. Itu ada tanah yang di ini ya, dimasukin ke karung, dijejer rapi itu apa sih? Iya, jadi gini. Sebetulnya sistem atau struktur subgrade-nya ini udah bagus dan compact gitu. Di subgrade-nya section 4, subgrade 54 ini, itu ngadopsi tipikal subgrade yang diapit sama 2 retaining wall, 2 dinding penahan tanah. Retaining wall itu sebetulnya 2 dinding penahan tanah lah. Dinding bahasa penahan ini, tanah gitu bahasa kan. awam ya. Ada bahasa awam DPT-nya. Yang bentuknya memang cantilever L bentuknya. Ada yang counterfort juga. Ya, counterfort itu inilah Apa itu? pengembangannya dari bentuk Jenis cantilever. jenis retaining wall. Cantilever. Kan kalau di awal kan rata-rata cuma bentuknya, kalau buat orang awam lihatnya dia kok bentuknya L gitu. Iya. Pokoknya bentuknya kayak Siku, dinding siku. aja gitu. Iya, ya. dinding. Tapi kalau misalnya udah makin ke ujung trase, itu kan elevasi tanahnya makin turun tuh. Makin turun, jadi otomatis retaining wall-nya buat Makin mempertahankan tinggi. elevasi kereta di situ semakin tinggi. Kita paling tinggi di 8 meter memang di sini. Oh, 8 meter itu berarti udah counterfort. Iya. Udah harus ada penahannya lagi ya. Nah, jadi karena dimensi dindingnya yang tinggi, buat nahan si tinggi retaining wall-nya supaya nggak guling, dia butuh namanya counterweight. Oh. Counterweight yang nanti berfungsi sebagai counter Penyeimbang. moment, Ya, penyeimbang. penyeimbang Benar. moment. Jadi nanti kalau misalnya lihat di ujung ada kayak retaining wall kayak punya sayap. Yang di luar itu. Di dalam. Di dalam, di sisi dalam Oh, itu. yang di dalam. Yang agak ke dalam gitu kan. Sering ke lapangan berarti ya? Sering dia. Yes. Kan kalau mau kencan ngelewatin lapangan. Kencang. Biar tahu lapangan seperti apa. Biar sehat. Iya. Kalau sehat sepedahan, Pak. Nih. Jadi sama sepedaan di sana. Korek-koreknya jalan tol ya enak sepedaan. Untuk kendala eksternal internalnya Iya, apa aja sih, kendalanya. Mas? Enggak enak manggil Mas. Apa aja sih, Kang? Jangan gitu. Kung, kangkung. Apa aja sih, Mas? Eksternal, internal. Ya kalau ini internal dulu mungkin ya. Apa terserah.
Terserah narasumber. Kalau internal sih lebih ke proses dalam kita mempelajari, mengadopsi, mengimplementasi si Chinese code standar ini sendiri gitu. Mempelajari metodenya dulu ya. Ya, karena memang dari keseluruhan struktur subgrade yang orangnya bener-bener asing buat ngerjain ini kan se-HSR ini kan memang tipikalnya yang subgrade ini gitu, bener-bener baru gitu. Apa bedanya sama yang di section lain? Subgrade. Sebenarnya bukan masalah sama section lain. Kalau sama section lain pasti beda-beda gitu. Enggak, permasalahan sama subgrade proyek lain. Kan proyek lain juga ada proyek subgrade tentang buat pembangunan jalan tol aja rigid biasa dia pakai subgrade kan hitungannya kan. Oh ya. Sebenarnya kalau dibilang beda, jelas beda. Tapi seberapa jauh bedanya itu tergantung kita mendefinisikannya sih. Sebenarnya gini, semua pekerjaan itu kan ada quality controlnya. Oke. Nah, contohnya ini sama-sama pekerjaan subgrade, tapi quality controlnya itu benar-benar berbeda juga gitu. Jadi kita apa yang biasa kita pakai itu bisa kita pakai, tapi belum tentu nanti diakui oleh sama konsultan supervisornya itu belum tentu karena ya itu SOP-nya berbeda gitu. Berarti emang udah pasti beda lah ya. Karena Chinese code itu juga kan. Jadi material berbeda, metode kerja berbeda. Metode kerja berbeda. Sebenarnya kalau metode Material kerja kan sama ya. Material sama. Material sebenarnya lokal bisa. Cuman cara kita membentuk material timbunannya aja yang agak berbeda gitu. Kan kita memilih quarry buat kita pakai sebagai material timbunan kan ada prosedurnya gitu dari awal. Kita ambil sampel, kita melakukan pengujian di lab yang sedemikian rupa, itu juga lumayan banyak sih prosedurnya. Sampai kita punya yang namanya lab sentral khusus melayani proyek kereta cepat. Iya, di section 2 ya. Section 1 di Pasar Bersih, daerah Pasar Bersih. Nah, terus kita kan di section 4 hitungannya kerja di kota lah ya, di area kota lah. Sama kayak di season 1 ya, di area Jakarta. Itu kan sama-sama mungkin mungkin sama-sama pekerjaan yang struktur tanahnya sama, tapi kenapa di section 1 itu dia nggak ada retaining wall? Karena kalau section 1 emang nggak ada subgrade-nya kan? Oh, ya udah begitu berarti pertanyaannya. Diklarifikasi. Ya ini Section 2, Section 3 ada pekerjaan subgrade tapi ada yang pakai retaining wall, yang enggak. Ya. Sebenarnya harus dilihat juga sih. Kalau misalkan bilang itu kan sebenarnya semua tipikal struktur itu banyak pertimbangannya. Ini karena kita pelaksana konstruksi nih, bukan perencana ya. Jadi alasannya juga gitu, kita sebagai pelaksana bukan sebagai perencana gitu ya. Okay. Pandangan yang kita tangkap gitu. Menurut saya poin pentingnya ada dua. Yang pasti kalau struktur subgrade itu yang paling pertama dicek itu si kondisi tanah dasar di bawahnya gitu. Itu bakal menentukan tipikal struktur timbunan apa yang dipakai di atasnya. Contoh, mungkin di section 2 Padalarang Purwakarta atau di Padalarang ke Walini, ya. Itu mungkin ada setahu saya ada beberapa struktur subgrade yang memang dia nggak ground improvementnya itu berbeda sama kita gitu. Jadi diperinci dulu. Kalau semisal tanahnya sudah bagus, ya itu kita langsung nimbun aja bisa. Atau enggak kita cuman gali sampai elevasi sekian yang memang daya dukung tanahnya itu sudah memadai. Jadi retaining wall itu tergantung sama struktur tanah bawah. Jadi dia emang beneran untuk struktur lah ya. Ya, itu yang pertama. Intinya kalau misalnya nanya kenapa sih tipikal subgrade-nya beda-beda, itu salah satu poin penting yang penentu beda-beda tipikal strukturnya itu lokasi, salah satu itu lokasi sama keadaan tanah dasar di bawahnya. Kan kalau misalnya proses konstruksi kan dan tahap perencanaannya kita pasti ngelakuin yang namanya soal investigasi kan biar tahu kondisi tanah dasar di bawahnya. Yeah. Nah yang kedua, alasan keduanya itu kondisi sama kapasitas lahan. Nah kebetulan kalau di section 4 sendiri ini kan memang awalnya desainnya bridge kan di daerah situ, di bridge yang notabene nggak mungkin dia butuh ya area akses kerja yang terlalu lebar gitu kan. Yeah.
Nah, Oh itu alasan kenapa dibikin subgrade ya? kalau alasan dibikin subgrade-nya ya bisa jadi yang tadi saya bilang. Yang pertama, Yang alasan pertama. pertamanya itu. Jadi alignment-nya itu dikunci dari awal memang dari sisi jauh itu di elevasi sekian. Hmm. Mungkin kalau misalnya nanti tetap dipakein bridge, ya piernya jadinya pendek-pendek. Pendek-pendek. Hmm. Nah, pier pendek-pendek tapi nggak bisa cuman dilihat kayak kita, oh kerjain pier sekian kerjain pier itu. Biayanya gimana itu biaya? Nah Perbandingan biayanya kan kerjain pier kayak pendek lebih murah gitu. Tapi kan bisa jadi karena tanah dasarnya lebih jelek, wah ternyata Kita bor butuh pilenya bor pile yang lebih dalam. lagi gitu. Dan jumlahnya bisa jadi lebih sampai banyak. nembus perut bumi. Yes. Wah itu. Lebay sih. Malum. Iya, sama poin yang kedua itu kalau dilihat di area kerjanya yang kita punya di area subgrade ini sepanjang 1,3 kilo ini tergolong sempit. Kalau kita pakai timbunan konvensional kayak jalan tol yang punya kemiringan, itu akan memakan lebar area mainlandnya yang cukup lebar lah. Oh, buat nahan supaya tanahnya nggak turun ya? Ya, Aksesnya juga ya. nah akses juga itu kan termasuk harus ada dikondisikan. Otomatis opsi apa nih yang bisa membuat kita tetap punya struktur subgrade di elevasi sekian tapi dengan kondisi lahannya itu nggak terlalu luas gitu. Kayak gitu. Justru malah awalnya gue mikir kalau returning wall itu buat supaya orang nggak nyebrang. Karena kebiasaan kalau rel kereta biasa ya. Kalau orang banyak naik orang yang bawa nggak tangga dia deh. Bawa Kan tangga. ada pagar, ada pagernya lagi ya. Berlistrik lagi pagarnya. Iya enggak. Tak kira emang kan karena rel keretanya posisinya di bawah supaya orang nggak nyebrang gitu kan. Jadi pakai returning wall gitu buat ternyata emang buat nahan struktur si tanahnya itu supaya lebih nahan struktur. Karena ya itu dia, kita kan kerja di pinggir jalan tol. Kalau semisal mau nambah area kerja juga opsinya kan cuman paling ke kiri doang gitu. Ke kanan kan gak mungkin, kanannya jalan tol. oh iya. Itu dia. Ke kirinya sawah, rumah warga, Rumah warga. Kolam renang. kolam berenang. Nggak jadi kerja. Berenang. Atau ngintip yang berenang. Oh ya itu seberapa panjang sih subgrade di sini? Ih, Bang kasih tahu Bang. 1,3 Mas. Tadi kan Wow. udah tahu. Wow. Wah, aku lupa yang mana ya. Satu 1,3. Sebenarnya masih kalah panjang sih sama yang punya section lain. Sama yang punya gue juga kalah panjang. Section lain. Section lain. Section lainnya. Oke. Lama juga. Selain ngurusin subgrade nih, Iya. si Dodi kan juga hobi goes. Ngomongin ke gue dong berarti kalau gitu. Kan kita ngomongin dia nih. Lu nggak pernah ikut goes? Emang kapan sih kalian goes? Hah? Kapan sih kalian goes? Yang gua nggak pernah ikut. Oh sering kalau Bang Aris nggak pernah ikut. Udah sering. lama nggak ikut kan? Iya, yang semenjak dorong-dorong sepeda itu nggak pernah ikut ya. Dorong Dorong sepeda nanjak dago itu udah nggak pernah ikut lagi. Pick up kali, kok dorong? Oh, Iya ya. Iya ya. Gimana? Emang ada acara sepeda apa sih kemarin? Kemarin kita ke KM 0 Sentul. KM 0 Sentul. Iya. Sentul, Bogor. Sentul. Bogor tuh di mana sih? Yang punya rumah ngomong Iya. malah. Nggak punya rumah. Tuan rumah malah nggak ikut Oh, goes. iya, ada keperluan-keperluan lain lah. Beda kalau pebisnis. Bukan pebisnis. Sakit hati. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa sakit? Enggak apa-apa. Emang ada urusan apa nih gitu iya. yang harus dijaga perasaannya. Yes. Perasaan. Siap. Ya ada acara keluarga gua. Gitu. Gimana pengalaman pengalaman goes? Gimana pengalaman Sentul ke 0 km goes? Gimana pengalaman goesnya ke kilometer 0? Ya seru sih sebenarnya. Seru. Enak. Itu kan jalannya turunan ya? Cuma Kalau dari KM 0 ke Cuma Iya, turunan. Tapi kita pilih yang naik. Pilih yang naik aja gitu. Kalau bisa repot ngapain yang ini Iya. yang simple? Challenging yourself dong. Oh, oke. Naik pick up. Naik pick up. Berapa orang sih kemarin yang sepedahan ke sana? Seru. Rame. 200. 200 orang. Iya. 200 orang sama warga. Iya, Nggak jauh sih sebenarnya goesnya. Cuma 5 kilo. Cuma 5 kilo. Cuma gila naiknya. Iya. Dia naiknya ke atas.
ke pick up. Ke pick up Naik sih, ke naik pick up. Iya, ke pick up. ke pick up. Berapa orang yang berhasil nyampe ke atas tanpa pick up? Gua, Lu kan naik pick up. tapi kan gua turun lagi. Nah, terus terus naik lagi, naik pick up lagi. Enggak. Cuma berempat kemarin. berempat yang berhasil naik ke atas. Dari 18 orang ya. Dari 18 orang cuma berempat. Siapa aja? Wah, nggak enak disebutin. Wah, jangan dong. Nggak enak disebutin. Kenapa? Berarti Nuntun. 4 orang itu Mas Hervin, Mas Kevin, siapa lagi? Semuanya. Terus Bastian. 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 Pak Bayu. Pak Bayu. Iya. Pak Bayu. Kuat nyampe atas ya? Kuat dong. Luar biasa. Gua, Oh, gua Nunggu di atas. nunggu. Sama Bastian. Berempat berarti tadi Mas Hervin, Iya. Pak Bayu, Bastian, satu lagi. Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng, Sugeng. pelaksana kita. SW99. Di dalam jiwa yang kuat terdapat dengkul yang sehat. Iya, pas Sugeng dengkulnya keramik soalnya. Dari spoonpel itu. Pakai rekening bol. Aduh. Ya, kapan-kapan lah kalau goes lagi, ada rencana goes lagi nggak? Besok Minggu. Hari Minggu goes. Ada. Kemana? Bandung aja. Oke, kita aja. Iya. Mas Dodi nggak bisa tuh mukanya begitu. Iya. Bocor bannya. Bocor ban gua. Sepedanya aja gak kuat. Oh. Turun dari sendal bocor. Iya. Turunnya digoes dari Sentul. Iya. Iya. Iyalah. Padahal naik pickup, turun di goes. Ya kenapa nggak start dari atas aja kalau begitu? Iya. Bocor dia bannya. Biar agak capek aja. Mau ganti pakai track Exa dulu besok. Biar nggak bocor. Oke. Apa nih, apa lagi nih? Di close aja kali Mas Kevin. Ya udah jam 12 nih. Udah jam 12 ya nih, udah waktunya tidur. Jam 12. Jam lembur ya? Iya. Enggak biasa. Kita lembur juga masih ngurusin begini. Gak ada apresiasinya. Paling juga ntar di-cut. Enak aja kita mah ngomong, biar produsernya pusing. Mau bilang apresiasi diganti sepeda terus salah. Enggak ada. Diajak aja udah syukur, terus gak usah minta yang lain. Syukur. Syukurin gitu kan. Sambil tepuk tangan. ayo. Oke, mungkin cukup kali ya, Mas Ya. Erwin. Terima kasih Kurang lama nih. Mas Dodi Kurang lama. yang udah menyempatkan nyantol kan. Menyempatkan waktunya sampai jam 12 12 lewat kurang 3 10. detik. 12 kurang 10. Oh iya. Jam panjangnya. Oke. Ya, Mas Dot, terima kasih. Siap. Mungkin ini nih, Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? ke teman-teman. Salam-salam keluarga gitu mungkin. ya mungkin buat pacar, Iya, salam-salam, buat kangen. nyemangatin teman-teman. Oh. Apa ya? Gini aja deh paling buat teman-teman sobat HSR Sobat ya? HSR 4. Wes, sobat HSR 4. Jangan lupa follow terus kabar-kabar terupdate-nya HSR 4 di Instagram dan Apa YouTube itu? ya. Instagramnya apa? Instagramnya tuh @wikahsr4project. Kita ada semenit HSR. Semenit HSR. Ada semenit HSR update SMT. Ya kan? Semenit HSR update, habis itu enggak. Ya intinya terus ikutin update-update tentang info project HSR 4 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di IG dan YouTube-nya HSR 4. Siap. Ya, dan semoga di tengah-tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, Amin. Amin. kelancaran, Amin. Amin. kemudahan Amin. dalam meneruskan proyek ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you. Oke Oke. guys, kita pamit. Kita pamit, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga tetap dijaga supaya kita bantu pemerintah buat mencegah atau menekan Bentar, vaksin gimana nih vaksin? Vaksin. urusan pemerintah lah, kita nggak usah pusing-pusing. Emang mau divaksin?
Enggak, takut nanti ada yang berubah. Nah, ya udahlah. Ya udah. Udahlah. Kan lebih gede. Oke, cukup sekian Cukup sekian. teman-teman sobat HSN 4. Sobat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye. Oh, itu emang ditandain di situ ya berarti. Yuk. Mantap.